Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Tema pagi ini yaitu jadikanlah Al-Quran sebagai GPS surga. Karena Al-Quran ini merupakan satu-satunya mukjizat yang terbesar, yang mana Al-Quran ini fungsinya adalah hudan sebagai petunjuk, juga rahmatan lil alamin, dan Al-Quran fungsinya sebagai bayinat penjelasan, dan Al-Quran ini fungsinya adalah syifa'ul linnas, yaitu obat bagi manusia. Maka keutamaan Al-Quran di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan. Yang pertama, fungsi keutamaan Al-Quran adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti orang yang paling baik adalah orang yang mau mengajarkan dan belajar Al-Quran. Kemudian keutamaan yang nomor 2, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Lebih utamanya ibadah umatku adalah bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, bukan selainnya. Dan Al-Quran ini akan menjadikan syafaat kita semua mulai pada waktu hidup di dunia sampai akhirat. Ketika kita meninggal dunia, orang tersebut ahli baca Al-Quran, Quran sudah mendekati ketika sakaratul maut dan ketika dimandikan, serta membersamai kita sampai ke liang lahat, sampai di kuburan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran ini ya'ti yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita, bahkan mulai dari kita di dunia ini. Barokah tadarus Al-Quran, insyaallah hidupnya istiqomah, tumakninah, barokah rizki, kadah, turah-turah. Allahumma amin. Nah, Al-Quran ini di dalam hadis disebutkan, ma min syafa'in afdalu manzilatan indallah minal Qur'an wala nabiyyin wala malakin wala ghairihi. Jadi tidak ada yang bisa untuk memberikan syafaat yang lebih utama di hadapan Allah kecuali syafaatnya Al-Quran. Dibanding syafaat Nabi, dibanding syafaat malaikat, dibanding syafaat lainnya, yang paling akan memberikan syafaat kepada kita adalah bacaan Al-Quran. Kemudian keutamaan Al-Quran yang nomor selanjutnya adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran, orang yang senang membaca Al-Quran setiap hari, tadarus Al-Quran, menyemak Al-Quran. Ini menjadi ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang yang dikhususkan di hadapan Allah. Nah, kemudian Al-Quran ini fungsi di dalam badan kita ini seperti rumah yang indah. Di dalam hadis disebutkan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya kalau di dalam diri seseorang tidak ada Quran sama sekali, tidak bisa membaca Quran, tidak mau belajar Al-Quran, maka bagikan rumah yang rusak. Berarti orang-orang yang ahli membaca Al-Quran bagaikan rumah yang indah, sedap dilihat dan indah ditempati. Allahumma amin. Dan Al-Quran ini ketika kita baca di dalam sebuah rumah, di dalam hadis disebutkan, innal baital ladzi yutla fihil Quran. Sesungguhnya ketika rumah ini dibacakan Al-Quran, ittasa'a bi ahlihi, jadi jembar ahline, kepenak pikirane, tenang atine, dan banyak kebaikannya, serta malaikat akan
selalu hadir di dalam rumah tersebut dan setan akan lari ke birit-birit. Ini karena bacaan Al-Quran. Jadi panjenengan kalau kepengen rumahnya ini didatangi malaikat, kepengen rumahnya ini dihindari dari setan, bacakanlah Al-Quran di dalam rumah kita pagi, sore, siang. Terbukti ketika rumah banyak bacaan Al-Quran ini barokah dan barokah, karena malaikat selalu berada dalam rumah tersebut, insya Allah. Kemudian di dalam hadis lagi disebutkan orang yang sering membaca Al-Quran, man syagholathu qira'atul Qur'an, man syagholathu qira'atul Qur'an, barang siapa yang istighfar, sibuk dengan bacaan Al-Quran dan sampai lupa tidak berdoa dan tidak minta kepada Allah, maka Allah tetap akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada doa tersebut. Jadi dengan sendirinya orang yang selalu membaca Al-Quran ini, apa yang diminta ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegini besarnya faidah bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran ini akan memberikan barokah, menebar energi positif kita, satu di dalam pikiran kita, di dalam lisan kita, di dalam tindak laku kita, apalagi di dalam hati kita. Dan Al-Quran ini akan menebar energi positif untuk anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan masa depan kita, dunia sampai akhirat kita. Allahumma amin. Jadikanlah Quran sebagai GPS surga. Insya Allah dengan kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas menjadi GPS surga, yang mana para alim ulama sebagai Google Map-nya selalu memberikan Sherlock jalan surga itu seperti apa. Tapi kalau kita sudah selalu berpegang pada Al-Quran, berarti kita lebih mulus jalannya sampai ke surga. Allahumma amin amin.